Saya masuk DNA. Sebetulnya kalau membaca manuskrip begitu ya, kami ini tidak bisa menyangkal sepenuhnya, tidak bisa menyangkal bahwa membatalkan atau tidak mempercayai Habib ini sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di manuskrip kami jalur daripada Isa Ar-Rumi ini, ini juga Said Ahmad Al-Muhajir ini ke bawahnya ini kan melahirkan di daerah Yaman, gitu ya. Nah ini jalur yang ini, jalur Habib ini juga menurunkan Wali Songo, tetapi dari jalur perempuan. Oleh sebab itu kemarin yang lagi viral bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, itu maksudnya kalau berkaca kepada manuskrip kami bahwa Wali Songo ini kan sebagian Al-Hasani, yang sebagian Al-Husaini, termasuk salah satunya contohnya Basunan Ampel. Beliau itu dari Musa Al-Qadhi. Salah satu misalkan Hasan Syukur, kalau saya ditulis di manuskrip Madura itu Hasan Syukur. Hasan Syukur ini adalah Hasan Al-Ashkari. Tapi di manuskrip ditulis Hasan Syukur. Hasan Syukur itu di Amanah Al-Muhajir. Bukan. Jalur Musa Al-Qadim. Musa Al-Qadim. Jadi jalurnya beda dengan Ba'alawi. Nah, Ba'alawi ini jalur dari Ba'alawi ini juga menurunkan Wali Songo nanti, tetapi dari pihak perempuan. Maksudnya Gus, catatan yang ada di Robito Al-Ba'alawi ini ada tersendiri gitu ya. Catatan yang ada di iya, kami beda dengan kalau menurut Robito Ba'alawi gitu. Kan Wali Songo itu dari Abdul Khan. Tetapi di kami, di manuskrip kami yang ditulis secara berkesinambungan tidak ada Abdul Khan itu kan. Begitu ya. Itu hanya akhir-akhir ini, kemudian karena heboh Abdul Khan itu banyak kemudian yang bermarga Abdul Khan. Ya. Aslinya nggak ada Abdul Khan. Jadi kita itu, setahu kita itu dari manuskrip itu dari yang Musa Al-Qadim, Basunan Ampel gitu ya. Nah, kembali ke DNA gitu ya. Nah, gimana DNA? Maksudnya gini Gus, perdebatan ini kan sebetulnya sekarang sudah bukan zaman dulu lagi. Kalau dulu itu untuk mengetahui kemutawatiran, kebenaran dan kesahihan sesuatu ikhbar yang masa lalu, itu ketika mutawatir dan sudah tercatat rapi dan semacamnya. Sebagaimana yang ilmu mustalahah ya, ilmu mustalah hadis dan sebagainya. Nah, sekarang ini sebetulnya dalam konteks urusan DNA kan bisa sebetulnya itu untuk menghentikan perdebatan ini agar ini betul-betul terbukti kan bisa juga. Meskipun seumpama orang-orang yang selama ini menganggap paling dzurriyyah atau tidak, kan bisa dibuktikan itu semua. Begini ya, tes DNA ini kan asal mulanya gitu ya. Ini sebetulnya sudah lama ya. Kami ini kan punya catatan ketersambungan kepada Wali Songo dan Wali Songo kepada Rasulullah SAW. Nah, catatan-catatan kuno ini membuat kami penasaran gitu. Naat maksudnya? Ya, bukan keturunan Wali Songo. Penasaran begitu ya, di Naat ya. Apa benar sih tulisan-tulisan ini, benar nggak kita ini keturunan Wali Songo? Nah, kan sudah tercatat nih, misalkan di keluarga kami sampai ke ayahnya kakek dicatat terus. Nah, penasaran itu kemudian membuat kami ini mencoba melakukan tes DNA secara mandiri kan, dengan kesadaran kami sendiri begitu. Apa benar catatan ini terkonfirmasi dengan ilmiah modern gitu. Sehingga kami melakukan tes DNA. Itu untuk yang masuk ke di anggota SDN sudah berapa orang? Yang kemarin sudah 4 dan sekarang ini hampir 12 yang masih menunggu karena prosesnya untuk melihat hasil tes DNA ini sekitar 2 bulan setengah. Gimana Gus sebetulnya untuk sedikit gambaran kepada publik agar ada tergambar meskipun tidak secara detail, apa sebetulnya yang diperbandingkan dalam sebuah tes DNA itu, dan apa yang dibandingkan dan apa yang ingin disesuaikan dan tidak disesuaikan dari itu semua, karena ketika bicara Rasulullah kan sudah terlalu lama nih. Artinya gen Rasulullah itu mau dicari di mana atau bagaimana? Tolong dijelaskan apa yang bisa untuk menjadi sampel agar ini bisa tersambung kepada Rasulullah. Sebetulnya ini bukan kapasitas saya kayak. Nanti Naat setelah rampung tes DNA ini akan mengundang pakarnya nanti. Nah, di situ akan kita kita bisa ketahui bersama. Jadi nanti ada rencana untuk mengundang pakar-pakar
pakar DNA. Jadi dari hasil yang telah ada itu kemudian kita menjadi buat seminar nasab, seminar nasab. Tetapi sebagai prolog mungkin mohon maaf kalau misalkan saya sepengetahuan saya DNA itu bisa dibangun dari atas juga bisa dibangun dari bawah. Jadi tidak harus mohon maaf menggali kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dari bawah. Nah, sekarang ini kan rata-rata masih dibangun dari bawah. Artinya di seluruh dunia ini dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan tes DNA. Melakukan tes DNA. Nah, dari situ semuanya dari semua dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan tes DNA di seluruh dunia ini mengerucut kepada beberapa kode hasil kode namanya SNP. Nah, apa SNP. Nah, kemudian kode ini menjadi patokan. Jadi kalau kodenya ini berarti dia adalah keturunan ini begitu ya. Kode ini ada kesamaan dengan kode yang masuk ke kode ini. Berarti ini satu kerabat. Itu jadi kemudian anak cucu Wali Songo ini melakukan tes DNA. Artinya hari ini itu sebetulnya kode tentang dzurriyyah itu sudah ada. Sudah ada kan. Sayyidina Husain sudah ada, Sayyidina Hasan sudah ada, Sayyidina Ali sudah ada begitu ya. Maka sebetulnya dalam konteks ini agar tidak sebetulnya ini ide bagus. Artinya biar tidak semua kelompok dan tidak semua tidak sembarang orang yang mengaku dzurriyyah. Kan itu Gus. Karena sekarang sudah ada ilmu modern yang bisa lebih memastikan itu. Di samping juga dengan catatan-catatan yang ada. Kalau ada ketidakseimbangan dengan ini ya kan pun diragukan juga. Memang sebelum tes DNA itu rata-rata yang tes DNA gemeter juga kan. Oh gitu. Karena sebelumnya sudah ada di catatan keluarganya masuk di sini ya. Berarti kalau tidak terkonfirmasi apa kemudian saya tidak mempercayai ini. Pas burung. Tabur Alhamdulillah yang melakukan tes DNA, karena yang melakukan tes DNA ini sudah dikaji betul. Jadi yang menjadi sampel gitu ya, sampel ini dikaji betul. Beliau ini sahih apa enggak? Nah, yang melakukan tes DNA ini adalah yang dipandang secara dari manuskrip dari berbagai sumber, beliau masuk kriteria yang bisa menjadi sampel untuk tes DNA. Artinya kan terkonfirmasi. Iya, terkonfirmasi secara ilmiah. Gini Gus, ini pertanyaan liar saya. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, yang kita lihat tidak hanya urusan dzurriyyah, tidak hanya orang yang jago boy sekarang untuk metur Gus ya. Apalagi di Indonesia. Jadi kata orang yang jago kotornya soki ke bego lagu. Apalagi ini dzurriyyah gitu ya. Lah, ini kalau betul-betul dzurriyyahnya ini ya tidak masalah. Tapi jangan-jangan orang lain yang justru ngaku-ngaku, kan banyak juga Gus. Informasinya ada juga dulu yang mengaku-ngaku ini dan itu setelah apa namanya dicari tentang masalah kemusyalasan nasabnya dulu ini batal, ada juga dulu gitu. Tapi masih pakai ilmu itu, ilmu apa namanya, ilmu nasab, ansab, para ahli nasab. Ada juga yang di apa namanya di abad-abad yang lalu, saya kurang ingat nama-namanya. Tapi ada sekelompok yang mengaku dzurriyyah Rasulullah. Tapi setelah di abad nasab ini batal, ternyata tidak. Nah, hal-hal semacam itu apalagi sampai jangkauan sampai sekarang. Artinya akan banyak juga orang yang hanya orang Arab ngaku Habib, kan seperti kesimpulan tadi. Gitu kan Gus. Jangan digiring saya. Maksudnya begini, kalau ini terus dibiarkan, ini urusan panggilan dakwahnya Gus ya. Kalau ini ketersesatan orang ini dibiarkan, tidak dijawab oleh orang-orang yang ngerti dan memilih diam untuk membiarkan ketersesatan terjadi, masuk orang Gus gitu. Ya, kami lebih menghindari, kan sudah ada Rabithah Alawiyah. Oh gitu. jadi sepanjang dikeluarkan Rabithah Alawiyah kita harus betul. Oh gitu ya. Jadi taslim gitu ya. Taslim.